Saya nggak tahu gimana, Bu. Maksudnya dibesarin aja. Ininya, persentasenya maksud saya. Iya, Bu. Saya mana ya? Udah nggak bisa ya? Udah maksimal? Gini, Bu. Nah, boleh. Silakan. Oke. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya akan membacakan soal PKN kelompok 1 nomor 1 sampai 3. Jadi soalnya yang pertama, jelaskan mengapa ada kaitan erat antara karakteristik nasional dengan asal-usul bangsa, agama, dan budaya. Jawaban dari kelompok kami, karena karakteristik nasional Indonesia adalah jati diri yang membentuk bangsa melalui berbagai suku bangsa, agama, bahasa Indonesia, budaya Indonesia. Masalah geografi menjadi sangat penting, karena itu dapat mempengaruhi falsafah, pandangan hidup bangsa, budaya, sejarah, kehidupan sosial, dan sifat kita dapat dibentuk oleh sekitar kita serta pandangan kita terhadap budaya asing yang tidak masuk dalam geografi. Yang kedua, uraikan dengan singkat asal-usul bangsa Indonesia. Asal-usul bangsa Indonesia adalah nenek moyang bangsa Indonesia termasuk rumpun bangsa Austronesia. Mereka berasal dari Yunan. Mereka datang menggunakan perahu bercadik. Yunan adalah daerah yang berada di hulu Sungai Mekong dan Sungai Salween. Sekarang terletak di antara negara Cina dan Vietnam. Jenis manusia yang masuk ke Indonesia adalah Homo sapiens. Nenek moyang bangsa Indonesia terdiri atas dua suku bangsa, yaitu bangsa Melayu Tua atau Proto-Melayu. Bangsa Melayu Tua masuk ke Nusantara melalui dua jalur, yaitu jalur barat melalui Malaysia dan Sumatera, dan jalur timur melalui Filipina dan Sulawesi. Suku bangsa Melayu Tua yaitu suku Dayak dan Toraja. Bangsa Melayu Tua Deutero Melayu. Bangsa Melayu Muda memasuki Nusantara melalui jalur barat. Bangsa Melayu Muda adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Yang ketiga, uraikan secara singkat asal-usul agama dan budaya Indonesia. Agama yang berkembang di Nusantara merupakan pengaruh ajaran Hindu-Buddha yang datang pertama kali ke Nusantara. Kemudian disusul oleh perkembangan ajaran Islam yang dibawa melalui Gujarat. Peradaban Islam berkembang melalui perdagangan rempah-rempah dan berasal dari pantai. Sedangkan agama Kristen datang bersamaan dengan pedagang Eropa. Dan terakhir Konghucu yang diresmikan saat masa pemerintahan Gus Dur. Indonesia terdiri atas ribuan pulau baik besar maupun kecil dan terbentang di atas garis khatulistiwa dengan bentuk geografis yang berbeda di setiap wilayah. Hal ini menyebabkan banyak terdapat suku yang berbeda karakteristiknya. Kemudian, budaya yang berkembang di Indonesia merupakan hasil perpaduan dan akulturasi budaya lokal dan budaya pendatang dari India, Persia, Eropa, bahkan Cina. Hal ini menciptakan banyak budaya baru yang hingga kini masih dapat kita jumpai di berbagai daerah. Sekian. Baiklah, tadi sudah dijelaskan ya, pemaparan dari Firza. Ada 3 pertanyaan ya, lalu sudah dijelaskan juga jawabannya. Kelompok lain bagaimana? Ada yang ingin bertanya mengenai jawaban dari 3 soal ini? Apakah menurut kalian ini sudah tepat? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin ada rasa penasaran gitu ya. Apalagi ini ya, mengenai asal-usul agama mungkin, atau juga asal-usul bangsa. Karena berbeda ya, bangsa itu berarti berkaitan dengan orangnya tersebut ya. Apakah suku dari mana, asalnya dari mana, bangsa berarti orangnya. Sedangkan kalau budaya itu kan yang melekat pada orang tersebut. Agama juga sama, jadi ada perbedaan di sana. Ada pertanyaan mengenai hal ini? Silahkan kelompok lain.
Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Sambil saya menunggu ya. Mungkin kelompok 2 sudah mempersiapkan pertanyaan, atau kelompok 3, atau kalian kaget ya disuruh bertanya tiba-tiba. Baiklah, sepertinya belum ada pertanyaan ya. Eh, ini kalau dilihat sudah tepat ya jawabannya. Secara singkatnya memang seperti ini. Jadi kalau yang soal pertama mengenai kaitan erat antara karakteristik nasional dengan asal-usul bangsa, agama, dan budaya memang sudah tepat. Karakteristik nasional itu kan tidak terbentuk ya, terbentuk dari beberapa, yaitu suku bangsanya juga, agamanya juga, budayanya juga seperti apa, menjadi satu namanya karakteristik nasional, atau lebih besarnya kita sebut dengan identitas nasional. Kalau kalian lihat di materi, itu kan ada yang gambar bulat-bulat itu ya. Jadi ada berapa lingkaran, nah itulah yang terbentuk ya, dari beberapa hal terbentuk menjadi satu yang disebut dengan identitas nasional secara garis besar. Atau juga bisa disebut secara terperinci menjadi karakteristik nasional. Nah, itu sudah tepat. Karena kenapa kalau dilihat juga berdasarkan dari asal-usul bangsa kita, itu juga pasti berkaitan dengan apa? Dengan kondisi geografis. Misalnya begini, contohnya adalah, misalnya ya, ini contoh yang paling jelas adalah, misalnya orang di daerah, mungkin daerah Medan sana ya, dengan orang di daerah Jawa gitu ya. Dilihat dari kondisi geografisnya, itu akan membentuk orang tersebut menjadi seperti apa. Nah, kalau kita lihat di daerah suku bangsa, misalnya suku Batak misalnya ya, sana kan orangnya lebih tegas begitu, lebih tegas, lebih 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 apa ya, bisa dibilang itu mereka tuh berani juga ya, luar biasa beraninya. Sedangkan kalau orang Jawa kan lebih kalem gitu ya, kalau didengar ya agak lama gitu ya kalau ngomong. Karena kenapa? Karena ada unsur dari geografinya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian melihat bagaimana kan kondisi keadaan orang-orang di daerah Medan misalnya Sumatera Utara itu seperti apa, itulah yang membentuk mereka, karakter mereka. Ini teman saya sendiri yang bilang ya, karena mereka tinggalnya di tebing-tebing dan pegunungan, jadi kalau misalnya ngomong sama orang tuh harus kencang katanya, begitu. Jadi ini teman saya, dia langsung memang dia asli orang setempat ya, Sumatera Utara, tapi saya kurang tahu desanya di mana. Jadi memang begitu. Kenapa sih kita terbentuk seperti ini? Kalau ngomong tuh tegas, kalau ngomong tuh keras begitu ya, suaranya lantang, gitu. Seperti orang berani gitu ya, berani banget gitu. Nah itu memang demikian karena kondisi letak geografis mereka memang dari kalau ngobrol tuh jauh gitu. Jadi karena terhalang kata mereka begitu ya. Jadi terhalang pegunungan, terhalang tebing-tebing. Jadi kalau ngomong tuh memang harus dikeraskan. Sedangkan kalau dari Jawa mungkin daerah geografisnya yang lebih landai. Lalu juga kalau dilihat juga kan kalau orang Jawa itu kan apa ya, bisa dibilang tuh ngomongnya juga pelan gitu ya. Karena mereka kalau misalnya dari tata etika lah, aturan dan lain-lain itu memang luar biasa ya, apalagi dari kerajaannya begitu. Nah itu memang pengaruhnya dari mana sih? Dari geografis juga ya. Misalnya begini, masyarakat pesisir dengan masyarakat pegunungan itu pun berbeda ya. Terbentuknya dari apa? Salah satunya adalah misalnya watak mereka, karakter mereka juga berbeda. Orang pesisir akan lebih ramah daripada orang pegunungan. Kenapa? Karena pesisir itu mereka sering bertemu orang-orang yang berdatangan langsung. Kan kalau misalnya zaman dulu tuh banyak orang berdatangan ke negara kita, ke Nusantara begitu ya, itu lewat laut ya. Jadi pas datang lewat pesisir dulu, bertemulah orang-orang pesisir. Jadi mereka lebih sering bertemu dengan orang asing dan lebih ramah sifatnya, karakternya daripada si orang pegunungan ini, karena orang pegunungan itu kan memang ada di atas ya. Jadi kalau dilihat dari jangkauannya juga tidak mudah. Selain itu juga mereka juga
lebih senang berdiam diri, kondisi lingkungannya pun lebih dingin begitu ya. Jadi membentuk karakteristik orang tersebut. Nah, jadi memang inilah hal-hal kecil ini yang akan membentuk karakteristik yang digabungkan menjadi satu, menjadi identitas nasional. Begitu ya. Ini kaitannya antara karakteristik nasional dengan asal-usul bangsa, agama, dan budaya kita. Nah, yang nomor 2, mengenai asal-usul bangsa Indonesia. Banyak ya, bangsa Indonesia itu banyak sekali. Jadi kalau dilihat di sini kan ada, kalau di kelompok 1 tuh menjelaskan juga ya mengenai asal-usulnya dari jenis manusia yang mana begitu ya, sudah jelas sekali. Jadi saya rasa ini sudah paham kalian ya. Jadi kita memang kalau dilihat ada berkaitan dengan bangsa dibagi ya menjadi beberapa bangsa. Jadi Melayu ini ada yang Melayu tua, ada yang Melayu muda, lalu mereka juga berasal dari mana, datangnya dari arah mana, itu pun sudah dijelaskan di sini ya. Lalu yang nomor 3, ntar saya kebablasan ini. Nomor 3, kita bahas mengenai asal-usul agama dan budaya Indonesia ya. Nah ini dia, asal-usul agama dan budaya Indonesia juga berpengaruh ya. Kalau dilihat, memang datangnya agama ini berkaitan dengan perdagangan sebenarnya. Lebih banyak berkaitan dengan perdagangan. Seperti Hindu ini sebenarnya kita sering ke sana ya, ke India misalnya. Nah itu dari sana kita sering bertukar informasi, sering lama-lama jadi bertukar budaya, sampai agama juga masuk begitu ya. Itu yang Hindu. Sedangkan kalau yang Buddha, mereka datang ke sini menurut informasi ya. Itu Buddhanya pernah datang berkunjung, bertandang ke Jawa dan sekitarnya, jadi sekalian menyebarkan agama tersebut. Selanjutnya ada juga Islam ya. Kalau Islam ini kan masuknya dari jalur mana, perdagangan ya, bangsa-bangsa Persia begitu ya. Mereka kan memang penjelajah ya. Jadi memang akarnya mereka memang suka berdagang. Jadi mereka datang ke Indonesia tidak hanya membawa produknya, tetapi juga membawa pengaruhnya di dalam agama. Begitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya Kristen ini memang lebih banyak berpengaruh pada bangsa-bangsa Eropa ini yang sudah mulai datang ke Indonesia. Tetapi tentu ya, ini hanya garis besarnya. Kalau misalnya datang secara rincinya, itu ada satu persatu. Misalnya di Papua datang dari arah mana. Karena negara kita luas sekali. Jadi kalau misalnya dijelaskan satu persatu, periodenya akan berbeda. Di setiap daerah akan berbeda. Tapi memang secara garis besar, mereka datangnya dari mana ya, itu dia. Dari perdagangan, terus ada orang mencari rempah-rempah begitu ya, sehingga ada agama Kristen. Jadi dari sini semua kebutuhan tersebut ya, yang berkaitan dengan perdagangan, misionaris dan lain-lain, itu akan membawa pengaruh. Apa saja, tidak hanya produk yang kita gunakan saat itu, tetapi juga pengaruh budaya, pengaruh agama juga. Ya, jadi semua agama ini hadir dari impor nih kalau kita lihat ya, dari orang-orang luar nih, orang-orang asing. Sedangkan sebenarnya kalau kita sendiri, Indonesia juga sudah punya kepercayaan bisa dibilang ya, kalau di dalam undang-undang memang tidak dijelaskan secara rinci ya, karena kepercayaan Indonesia, orang Indonesia itu macam-macam, banyak sekali. Setiap suku tuh mereka sudah punya kepercayaan masing-masing. Bahkan kita terkadang tidak bisa mengkategorikan atau menamakan gitu ya, karena kita tidak tahu semuanya ada. Sebenarnya ada, tapi kita belum meneliti lebih lanjut begitu. Nah, sedangkan memang yang sering digunakan dan mayoritas yang sering digunakan ini adalah agama-agama impor ini kalau dilihat ya. Jadi memang pengaruhnya luas sekali karena jalur perdagangan, lalu juga karena ada misionaris juga. Jadi itulah yang membentuk Indonesia. Jadi intinya kita tuh benar-benar beragam ya, tidak hanya terbentuk dari Indonesia itu sendiri, dari Nusantara saja, internal Nusantara, tetapi tidak demikian ya. Jadi intinya kita juga terbentuk dari bangsa-bangsa luar yang masuk ke Indonesia. Pengaruh budaya dari Cina, pengaruh budaya dari Arab misalnya ya, dari Persia dan sekitarnya, itu juga mempengaruhi budaya kita, bahkan agama kita sekarang. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dilihat Indonesia hanya di satu sisi, itu tidak bisa. Karena kita harus melihat semuanya, keseluruhannya. Kita berbeda-beda, pengaruhnya berbeda-beda, asalnya berbeda-beda, tetapi komit untuk menjadi satu negara, satu bangsa yang disebut dengan bangsa Indonesia. Gitu ya. Baiklah, terima kasih kelompok 1, Firza, sudah cukup penjelasannya. Ya baik, terima kasih. Saya stop share screen ya. Ya, silakan.
Firza ya. Selanjutnya kelompok 2 silahkan, masih ada waktu ini sepertinya. Saya kepencet nih. Lanang, ya, kelompok 2 ya. Lanang, Alivia, Nada, Delziba, dan Syafira. Siapa ini yang mau menjadi perwakilan kelompok? Kelompok 2 silahkan. Duh, kalian udah lapar ini ya. Udah jam 12 ini. Tinggal dikit lagi nih. Silahkan, nanti kalau saya ngoceh-ngoceh panjang lebar kemana-mana. Ayo kelompok 2. Izin share screen ya, Bu. Ya, silahkan. Syafira ya. Syafira. Ya, Sudah terlihat belum? Sudah, Syafira. Sudah jelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada hasil dari diskusi kelompok kami, itu ada nomor 4. Yang nomor 4 itu jelaskan mengapa bentuk negara ini ditentukan oleh proses bangsa yang bersangkutan menjadi negara atau menegara. Jadi bentuk negara itu juga ditentukan oleh proses bangsa yang bersangkutan menjadi suatu negara atau menegara, yaitu sekelompok manusia yang berada di dalamnya merasa sebagai bagian dari bangsa. Nah, negara merupakan organisasi yang mewadahi bangsa. Bangsa merasakan pentingnya keberadaan negara sehingga tumbuh kesadaran untuk mempertahankan tetap tegak dan utuhnya negara melalui upaya bela negara. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan baik apabila tercipta pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang berbudaya, yang bermotivasi untuk membela negara. Bangsa yang berbudaya berarti bangsa yang mempunyai hubungan dengan pencipta atau beragama, bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan atau usaha dengan sesama manusia, alam sekitar atau sosial, bangsa yang berhubungan dengan kekuasaan atau politik, bangsa yang berusaha mendapatkan keamanan, ketertiban, dan ketentraman atau pertahanan keamanan. Untuk selanjutnya itu ada nomor 5, bagaimana pendapat Anda, apakah NKRI dibentuk atas dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Jawabannya dari kelompok kami ini tidak, karena seharusnya proklamasi ini disusun atas dasar NKRI. Menurut kelompok kami, NKRI ada terlebih dahulu, baru setelah itu ada proklamasi. Karena isi dari proklamasi bahwa kami rakyat Indonesia, yang mengartikan sudah terbentuknya NKRI terlebih dahulu. Bu, saya mau Yang nambahin dimaksud yang nomor masyarakat, 5 ya, Bu. bangsa, dan Oh, baik, silahkan. Lanjut. Di nomor 5, sebenarnya tadi kami agak bingung sih, Bu. Menurut kami tuh NKRI terlebih dahulu atau proklamasi yang terlebih dahulu. Namun setelah kami lihat isi dari proklamasi itu kan kami bangsa Indonesia yang mewakilkan, berarti mengartikan tuh sebenarnya tuh udah ada bangsanya terlebih dahulu. Udah ada NKRI-nya udah terbentuk dulu, barulah dibuat proklamasi. Jadi pertanyaan ini nih dibalik, kan seharusnya apakah NKRI dibentuk atas dasar proklamasi kemerdekaan? Nah, menurut kami ini terbalik. Jadi proklamasi dibentuk atas dasar udah adanya NKRI. Karena melihat dari isi proklamasinya juga, Bu. Dan NKRI itu udah ada lama sebelum adanya proklamasi. Setelah udah terbentuk NKRI, udah ada nih rakyatnya, udah terbentuk nih Negara Kesatuan Republik Indonesia. Barulah dibuat proklamasi yang isinya tuh lebih meyakinkan gitu kalau kami bangsa Indonesia berbahasa satu, kami bangsa Indonesia kayak gitu-gitu. Boleh dilanjut, Nang? Oke, baik. Untuk nomor 6,
Jelaskan dengan singkat yang dimaksud masyarakat, bangsa, dan negara, dan apa perbedaan dari ketiganya. Jadi, masyarakat adalah kumpulan orang yang diikat oleh suatu pola atau karakteristik tertentu, misalnya wilayah, profesi, kegemaran, dan tujuan. Sedangkan bangsa adalah kumpulan orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah, dan berpemerintahan sendiri. Sedangkan negara dapat diartikan sebagai suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok orang tersebut. Jadi perbedaan antara masyarakat, bangsa, dan negara yaitu masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berada di suatu wilayah tertentu dengan kebudayaan yang sama, bangsa adalah kumpulan dari masyarakat yang memiliki kesamaan seperti ras, adat istiadat, dan bahasa, dan negara terbentuk dari sekelompok orang yang berada pada suatu wilayah tertentu dan diatur oleh hukum dan pemerintah. Mungkin sekian dari diskusi kelompok kami, Bu. Baik, ini kelompok 2 ya. Baiklah, wah ini sudah jelas sekali ini. Kalau saya lihat sih sudah terbaca, sudah terjawab ya, terjawab semuanya. Kita lihat nomor 1 dulu, nomor 4 ya. Nah, kalau di sini soalnya jelaskan mengapa bentuk negara ditentukan oleh proses bangsa yang berkaitan bersangkutan menjadi negara ya. Memang kalau misalnya dilihat dari proses ini sudah dijelaskan juga ya. Kenapa sih bersangkutan menjadi satu negara? Nah, ini kan bangsa-bangsa ini butuh hal yang resmi begitu ya. Negara ini kan sudah ada bisa dibilang ya, proklamasi itu adalah wujud dari klimaks ya. Klimaks dari kita sebagai negara itu diakui oleh bangsa lain. Jadi kalau dilihat formalnya, kalau dilihat dokumennya lah, kalau orang beli tanah itu, beli rumah itu ada sertifikatnya gitu ya. Jadi ada legalitasnya. Jadi kenapa sih bangsa-bangsa ini bisa membentuk negara ya, karena kita juga butuh hal yang legalitas ya. Secara legalitas itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan di 6 ini. Sudah lebih jelas sekali di nomor 6. Nah, kita lanjut lagi ya. Di nomor 5 ini yang agak kontroversial sebenarnya. Bagaimana pendapat Anda? Ini kan pendapat kita ya, yang sepemahaman kita benar tidak sih NKRI dibentuk atas dasar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945? Dan menurut kelompok kalian tidak ya. Jadi kalian ternyata agak ngeh ya. Karena ada kata-kata ini ya, kami rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari pernyataan tersebut berarti memang sudah ada dong, begitu ya. Kalau kita lihat dari segi maknanya, kita kulik, benar adanya. Jadi memang kalau dilihat ini, proklamasi kemerdekaan itu adalah si legalitas kita. Sebenarnya kita dari dulu udah jadi satu gitu. Ingat tidak masalah ini sama masanya, saya lupa, Sumpah Pemuda. Kita tuh sudah menjadi satu di sana sebenarnya. Jadi kita semua pemuda di Nusantara saat itu sudah berjanji, sudah sebenarnya terbentuk tapi belum bisa mendapatkan hal secara legal. Itu saja. Makanya di proklamasi ini memang benar-benar kita butuh pengakuan dari negara lain dengan cara memproklamirkan bahwa negara kita sudah bebas, sudah merdeka. Nah, dari sana kan banyak juga yang setuju ya, beberapa negara dan resmi bahwa negara Indonesia memang negara merdeka, bukan negara jajahan Belanda lagi. Gitu ya. Jadi memang kalau dilihat dari pendapat terbentuknya NKRI ini memang sebenarnya sudah ada, tapi dulu masih belum dijelaskan secara rinci. Ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia belum dijelaskan menjadi NKRI. Tapi dari segi prosesnya kita sudah bersatu sebenarnya. Dari mana diwujudkan dari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan tahun 28 ya kalau nggak salah ya. Itu jadi sudah lama ya semenjak kalau kita merdeka 45. Sedangkan Sumpah Pemuda sudah berapa puluh tahun sebelumnya. Nah sebenarnya di berapa puluh tahun sebelumnya pun kita sudah menjadi satu. Walaupun secara legal kita masih belum diakui. Gitu ya. Karena kan setelah itu juga kita masih ada penjajahan-penjajahan lagi, apalagi ada Jepang datang dan lain-lain ya. Selanjutnya yang nomor 6, nah ini dia. Kita harus tahu ya, bedanya masyarakat, lalu juga apa itu bangsa, apa itu negara. Bedanya bagaimana? Masyarakat kalau kita lihat di sini, kalian memberikan kesimpulan bahwa sekumpulan manusia yang berada di suatu wilayah tertentu dengan kebudayaan yang sama. Ya, memang kita seperti begini deh. Mudahnya ya, kalau saya dengan ini deh RT saya, nah itu dia. Saya satu RT nih, kawasannya dekat begitu ya. Terus kita juga
dari ya anggap saja kita semua sama gitu ya. Tidak melihat dari sukunya, tapi misalnya menjadi satu suku yang sama di satu tempat kawasan yang sama, itu lebih kecilnya itu seperti RT lah misalnya gitu. Itu masyarakat. Lalu nanti bagaimana dengan bangsa? Nah, bangsa ini memang dikumpul dari beberapa masyarakat. Jadi lebih besar lagi cakupannya. Nah, kalau negara itu sudah ada legalitasnya. Jadi kalau dilihat sekelompok bangsa ya, kalau dilihat dari levelnya ada masyarakat, ada bangsa, ada negara. Jadi yang paling kecil itu masyarakat, satu kelompok begitu ya. Lalu nanti ada lagi bangsa ini beberapa masyarakat, lalu nanti ada negara ini beberapa bangsa begitu. Jadi kalau dilihat suku maksudnya ya, lebih kesukuan. Jadi kalau dilihat memang dari taraf level ini juga kalian bisa memahami bahwa negara itu memang sama-sama berkaitan dengan sekumpulan orang juga, sekelompok orang juga, tetapi yang pasti negara itu sudah legal sifatnya. Ya, sudah resmi begitu. Dan kita berada di satu naungan yang sama, walaupun kita berbeda-beda bangsa gitu ya, suku, budaya dan lain-lain, tetapi kita di satu naungan yang sama. Begitu ya, makanya berbeda ya antara masyarakat, antara bangsa dan juga negara, bedanya di sana. Jadi cakupannya itu agak berbeda dan dari segi legalitas pun berbeda. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Wah, sudah 12.25 ya. Ini sudah mulai lapar ini kayaknya. Sudah jelas kah? Tadi bagus sekali ya jawabannya nomor 5 itu. Sudah tepat karena memang sebenarnya memang tidak dijelaskan bahwa saat itu namanya NKRI, bukan. Tidak demikian. Tapi kita cuma bicara mengenai bangsa ya. Jadi bangsa, jadi belum negara. Sebenarnya bangsanya sudah ada, begitu ya. Beberapa bangsa, beberapa suku kita sudah gabung menjadi satu, beberapa masyarakat kelompok masyarakat menjadi satu, sudah terbentuk namanya bangsa, tapi negaranya belum saat itu. Ya, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi legalitas ya, puncaknya adalah proklamasi. Walaupun sebelumnya kita sudah menjadi satu, tapi belum dapat legalitasnya. Sudah dapat menjadi negara saat proklamasi ini. Jadi kalau dilihat dari segi maknanya, apakah NKRI dibentuk atas dasar proklamasi kemerdekaan? Tidak. Tidak hanya dari proklamasi kemerdekaan, tetapi banyak ya proses-proses sebelumnya, terutama pada saat Sumpah Pemuda. Itulah dimulainya kita untuk menggabungkan ya beberapa suku, bangsa dan budaya di Nusantara menjadi satu. Bayangkan dulu tuh setiap Nusantara itu sudah ada kerajaan masing-masing loh, sudah punya pemerintahan masing-masing, tapi mereka mau bergabung menjadi satu, menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya kita namanya NKRI ya, ada kesatuannya, karena memang kita semuanya berbeda, menjadi satu, begitu ya. Saya rasa sudah cukup untuk hari ini, sudah mulai lapar sepertinya. Terima kasih kelompok 2, silahkan ditutup.